Nah, jadi kelihatan rapi ya kawan ya. Nah, jadi rapi kelihatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umam. Oke kawan, jadi sebelum kita mulai menulis dengan menggunakan spidol, alangkah baiknya kita lihat dulu jarak-jaraknya ya. Nah, ini kita pensil dulu. Nah, ini kita harus ukur dulu jarak-jarak. Nah, antara awal dengan akhirnya jaraknya. Nah, kita kasih jarak supaya hasilnya itu seimbang. Nah, jadi maka jangan menggunakan spidol terlebih dahulu ya kawan. Kita atur dulu jaraknya dengan menggunakan pensil. Nah, ini udah kita atur jarak-jarak antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Nah, ini jaraknya kurang lebih 3 cm 3 cm ya kawan ya. 3 cm. Nah, oke. Jadi setelah kita atur jaraknya barulah kita menulis ya. Nah, ini lihat kanan kirinya. Kanan kirinya udah bagus. Oke. Nah, udah bagus ya kawan ya. Pastikan semuanya udah bagus, tulisannya udah bagus. Dah dipastikan kita menggunakan pensil. Setelah itu penghapus. Setelah itu penggaris. Setelah itu kita baru pakai spidol ya. Spidol ini terakhir ya kawan ya. Ingat tulisannya harus menggunakan spidol yang udah dipotong. Nah, ini udah kita potong ya kawan ya. Nah, kalau dunia kaligrafi udah pasti paham dengan pemotongan spidol ini. Nah, cuman kita bukan ahli kaligrafi ya kawan, abal-abal masih. Oke, ini udah kita pastikan tulisannya benar semua ya kawan ya, tidak ada yang salah. Kalau tulisannya udah benar baru kita menggunakan spidol. Nah, jadi ini hasil tulisan kalau kita menggunakan spidol yang udah kita potong. Nah, niat. Nah, sorry ya kawan ya, tulisannya kurang bagus. Masih mau banyak belajar lagi ya. Tapi kalau nggak ada lagi bolehlah dipakai. Niat sholat wajib ya. Niat sholat wajib. Nah, ini kita tinggal mengikuti pensil yang ada ya kawan ya. Karena kita awalnya udah memberi tanda dengan pensil, makanya jangan langsung asal tulis, dikhawatirkan jarak-jaraknya itu tidak sama ya. Nah, jadi kalau kita udah tulis seperti ini dengan menggunakan pensil, maka kita tidak ragu lagi dengan jarak-jaraknya. Nah, ini kita tulis Arabnya ya kawan. Usolli. Nah, ini kita cuman tinggal mengikuti saja ya kawan ya. Tinggal mengikuti saja dengan alur pensil. Walaupun ada sedikit-sedikit yang mungkin kurang pas. Nah, itu biasa ya kawan ya. Nah, jadi cara menulis kaligrafi kurang lebih seperti ini ya kawan ya. Cuman ini masih perlu banyak belajar. Jauh dari sempurna ya kawan ya. Jadi nggak usah dikomen masalah tulisannya, banyak salahnya kawan. Yang penting kurang lebih saya ingin memberitahukan cara supaya menulis rapi ya. Nah, menulis rapi yaitu dengan menggunakan pensil terlebih dahulu, dengan menggunakan penggaris mistar untuk menentukan jarak-jaraknya supaya seimbang ya kawan ya. Kalau tulisan kurang bagus tetapi kalau seimbang itu udah memberikan apa ya, kerapian dari keseimbangannya ya kawan, apalagi kalau tulisannya bagus dan rapi. Oke.
Ini kita mengikuti alur pensil. Mudah ya kawan ya, kalau udah ada pensilnya kita cuman tinggal mengikuti saja ya, tinggal mengikuti alur pensil yang udah ada, dan lebih apa ya, kualitasnya lebih mengundang, tidak ada kesalahan. Ya biasa juga sih ada kesalahan, tetapi ya lebih 80% lah hasil tulisan kita itu lebih benar. Yang penting syaratnya itu sebelum kita menulis dengan menggunakan pensil, kita harus teliti dulu ya. Bukan menggunakan pensil. Setelah kita menulis dengan menggunakan pensil, kita harus teliti dulu ya. Udah pensil, baru kita teliti, barulah kita menggunakan spidol. Maksudnya seperti itu ya. Aduh, susah kawan. Nah, dipastikan udah bagus tulisannya dengan menggunakan pensil, barulah kita menggunakan spidol. Nah, spidolnya ini tinggal ya kita mengikuti alur pensil saja. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, mustaqbilal qiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Oke, nah ini kita tulis dulu yang Indonesianya ya. 1, zuhur. Nah berarti ini niat sholat zuhur ya kawan ya. Niat sholat zuhur, niat sholat wajib 1 zuhur. Nah maksudnya itu ya. Nah ini hasilnya ya kawan ya. Nah ini hasilnya. Nah kita lihat lebih dekat. Nah tulisannya jelek. Oke kawan, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu semuanya. Oke, ini udah selesai kita menulis. Nah, itu kan banyak bekas-bekas pensil ya kawan ya. Sisa-sisa pensil. Nah, itu kan ada sisa-sisa pensilnya. Jadi tugas kita selanjutnya yaitu membersihkan bekas-bekas sisa dari pensil. Oke. Ya tugas kita hanya menghapus dengan menggunakan penghapus ya. Nah ini udah kita pastikan ya kawan ya, jaraknya udah bagus ya, jaraknya udah bagus, udah kita ukur tadi ya. Sebelum kita menggunakan spidol dengan menggunakan pensil, kita udah ukur ya, pojok-pojoknya udah bagus ya. Nah coba lihat nih ya, udah bagus ya. Nah dan yang pasti juga ketika kita menghapus jangan terlalu kuat dan jangan juga terlalu enggak kuat. Takutnya kalau enggak kuat itu masih nampak sisa-sisanya ya. Tapi kalau kekuatan terlalu kuat, takutnya itu kertasnya koyak, robek. Nah kita pastikan pensilnya hilang ya kawan ya. Oke. Nah pastikan pensilnya hilang. Ingat ya kawan ya, yang jadi masalah pertama kali jaraknya. Nah jaraknya, jadi dipastikan jaraknya itu sama. Dipastikan jaraknya sama, kiri kanan atas bawah, pokoknya dipastikan sama ya kawan ya, biar hasilnya itu merata sama. Nggak ada yang sisa, nggak ada yang ada panjang, ada pendek. Nah ini dipastikan sama ya. Oke, ini udah hitung jadi ya kawan ya. Tinggal kita hapus, hilangkan bekas-bekas pensilnya. Nah tinggal kita hapus, hilangkan bekas-bekas pensilnya. Oke, nah, dengan sabar ya kawan ya. Ingat pesan kita, jangan sekali-kali menulis dengan menggunakan spidol langsung ya, langsung menggunakan spidol, karena kecelakaannya itu terlalu berat kawan. Kalau salah itu fatal ya, kalau salah fatal. Jadi agak sedikit bersabar, kita gunakanlah dulu proses
1 2 3 4. Maksudnya proses yang pertama yaitu menggunakan pensil, kedua menggunakan penggaris, yang ketiga atur jaraknya ya. Fungsi penggaris itu untuk mengatur jaraknya kiri kanannya. Dan yang terakhir barulah kita menggunakan spidol. Dan itu pun semua tulisan pensil kita udah kita teliti. Yang pasti udah betul ya. Yang pasti udah betul semua. Barulah kita menggunakan spidol. Nah, ini memang hal yang sepele ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan menganggap ini sih udah apa ya, sering diucapkan lah, tetapi ya kalau mau bagus gunakanlah cara ini ya. Oke, kita hapus ya sampai rapi ya semua ya, sampai dipastikan pensilnya hilang. Kalau udah pensilnya hilang, maka baru kelihatan rapinya. Karena sisa-sisa pensil itu juga mempengaruhi kerapian ya kawan ya. Sisa-sisa pensil itu kurang enak dilihat lah, tetapi sisa pensil itu dengan menggunakan pensil itu tulisan kita bagus. Nah, ini udah kita bagi ya, rapi ya kawan ya. Kiri kanannya udah bagus ya, kiri kanan depan belakang atas bawahnya udah rapi. Oke, setelah kita hapus maka selesai. Jadi oke, nah ini udah selesai nih kawan. Tinggal kita lihat 1 2 bangkari ada yang tinggal, yang ada sisa-sisa pensilnya masih ada kelihatan sedikit. Kalau bisa sampai hilang semua ya kawan ya, sampai hilang semua. Nah, oke, udah dipastikan hilang semua. Masih masih kawan. Oke, nah ini cara kita membuat tulisan kita supaya rapi. Oke kawan, sip, katanya sip. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya kawan ya. Nah, niat sholat wajib, coba lihat kawan, kiri kanannya rapi ya, sama ukurannya. Nah, tidak ada lagi sisa-sisa pensil ya kawan ya, udah kita hapus. Dan kalau kita menggunakan pensil itu jangan langsung ditekan ya kawan, menulisnya itu jangan ditekan, pelan-pelan saja menulisnya, yang penting ada ya. Nah, ini udah rapi. Nah, ini bingkai tepinya perlu ya kawan ya, supaya ini juga menambah kerapian. Nah, jadi ada kesan bingkai di tepinya. Ini boleh pakai seperti ulat berjijir seperti ini juga boleh kawan, dan menggunakan garisan bujur saja pun juga udah bagus. Nah, jadi ini ya, maghrib, usalli fardal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Ini isya, usalli fardal isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Usalli fardal subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Oke, niat salat duha udah selesai. Salih sunat duha rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oke, jadi udah ya kawan ya, selesai semua. Semoga ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.